Okay. Now we continue the next question. Write down the coefficient of x in the question A is 5x. What is the coefficient? Masih ingat kemarin coefficient? Yang mana? Koefisien dari x. Saya pindah memang. Nah, tadi itu kan ada istilah koefisien. Koefisien itu sebenarnya sederhananya itu angka yang ada di sebelah kiri dari sebuah variabel. Di sini variabelnya apa? Yang nomor A. Yang bagian A di question A ini variabelnya apa? Yang 5x. 5x. Variabelnya X. Betul, 5x. Nah, di sini Variabel. termnya itu adalah 5x. Sukunya namanya 5x gitu ya. Nah, variabelnya adalah x, kemudian koefisien dari variabel x ini adalah angka berapa? 5. 5, betul. Berarti coefficient of x. Yeah, that's a simple equation, simple problems. We just need to identify what's the number in the left side of x. That's it. Oke. Koefisien dari x ini artinya kita cuma perlu mencari nilai angka yang ada di samping kiri dari x. Yang bagian A, angkanya berapa? X. Angkanya berapa? Enggak, koefisiennya. Ditanyakan koefisien of x. Koefisien ya, 5. yang 5. Betul sekali, 5 ya. Yang langsung kita jawab dengan cepat. Yang bagian B jawabannya koefisien dari x berapa? 4. 4. Yang C? C man. Hah? 8. 8. Betul sekali. Bagian D? Bagian D 4. 4. Betul. Bagian E? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada angka, sebenarnya di sini ada angka 1, tapi kalau 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi kalau misalnya ada gini, X gitu ya, X doang. Nah, itu sebenarnya 1X, but for 1, we don't need to write it. Jadi untuk 1 tidak perlu ditulis. Kalau nggak ada angka, berarti sebenarnya itu di situ ada angka 1. Jadi yang bagian nomor E ini jawabannya apa? Yang E itu jawabannya 1. Betul sekali. Jawabannya koefisien dari X-nya adalah 1. Yang nomor apa lagi sekarang? F. Kenapa? Kan nggak usah tulis. Ya, kalau misalnya nggak di kalau koefisien dari X yang ada di persamaan yang E ini, bukan persamaan ekspresi aljabar yang ini, algebraic expression ini tuh jawabannya adalah 1. Kenapa? Karena di sini ada ditulisnya X doang gitu. Angka. Jadi X itu sama aja 1X. Nah, nggak perlu ditulis satunya. Ini sama aja dengan X gitu. Kalau 2 baru perlu ditulis 2X. 3X dan seterusnya gitu. Paham? Paham. Oke. Yang nomor F sekarang. Nomor F. X berarti -2. -2, betul. Yang G sekarang, G. 1. Wah, betul sekali. Yang H. 1. -1. Yang H ini -1. Betul sekali. Yang I. 7. Hati-hati ada tandanya di situ. Jadi 10 dikurangi 7 itu bisa ditulis 10 ditambah sebenarnya -7x seperti ini. Jadi koefisien dari X ini berapa? -7. Yes.
Absolutely. So the coefficient of X is minus 7. Ya. Oke. Kalau kita nyatakan sebagai penjumlahan seperti ini. Ya. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan dulu. State the number of terms in each expression of the problem 2, the question 2. Artinya apa? Sebutkan ada berapa jumlah suku, jumlah term di setiap ekspresi di soal yang nomor 2. Kemarin ingat X term ini apa namanya? Dalam bahasa Indonesia terms ini? Bukan, bisa jadi terms itu ada kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai semester kalau istilah perkuliahan. Term 1, term 2, atau misalnya term yang lainnya gitu ya. Ya, kalau di sini term dalam aljabar itu kita terjemahkan sebagai suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ada berapa suku? Yang pertama ini, yang jawaban A. 4. Yang 5X itu how many terms? 5X. 1. 5X ini ada berapa suku? 1. 1, betul. Yang nomor B ada berapa suku? Berapa term? 2. 2. Mana? Suku pertamanya berapa? 3. Suku keduanya? 4X. Oke. Terus berikutnya? Yang C? Ini 3. 3 suku ya. Apa saja? 4X. 6Y. Yang C. 2. C. Ini nih C. Nah, ini. C there is like 3 term. Berarti 6Y. Terus? First term, second term, third term. Suku keduanya berapa? Suku keduanya Minus 2. Minus 5. Ini nih. Yang 6Y. Kelihatan. 6Y dikurangi 5 tambah 8. 8 apa? 8X. Suku ketiganya berarti 8X. 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 Oke? Okay. Number D coba berapa suku? Ntar, I harus gini nih. Harus apa? Number B mana? D delta. Oh, D. 3. Yang E? I? 3. 3. F? 3. Oke. G? 2. H? 2. I? 2. Okay, good. Let's continue now. The fourth question. Consider the expression 3x plus 5y minus 7 minus y. Yang nomor 4. Oke. Ada? Ada. Nah, di ekspresi aljabar ini kan sebuah ekspresi aljabar. Kenapa? Karena ada variabel, ada numeral, ada angka, ada konstan, ada juga operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke? Maka ini disebut ekspresi aljabar atau algebraic expression. Ya, nomor pertama silakan dijawab. How many terms are there in the expression? In this expression? Ada berapa? Ada 4. That's good. 4 expression. Constant term apa ya kemarin? Kenapa? Constant term. Konstan itu angka yang nilainya tetap, nggak ada variabelnya, angka doang. Oh, yang pertama 4, yang kedua 1. Bukan, yang nomor 4, yang soal nomor 4. Coba disebutkan dulu ekspresi aljabarnya. 3x
3x plus 5y minus 7 minus 2y. Okay. So what's the constant term? The constant term means the term which has only number. Which have what? Which has only number, only numeral. Only number. Nah, nggak ada hurufnya, nggak ada variabelnya. Oke. Konstan itu artinya tetap angka, bisa dibilang angka lah. Berapa? 1. No, there is no one there. 1 itu. 7. Ada 1 constant term. What is the constant term? Apa namanya? What Pertanyaannya. is the constant term? 7. Yes, that's it. Ya, pertanyaannya apa? What is the constant? So, now the question is not how many constant term. Okay? Yes. Maybe you don't read the question. So, jawabannya apa? Yang B. 7. Minus 7. Minus Okay. 7. Minus 7. Minus 7. Pada soalnya sebenarnya dalam sebuah ekspresi seperti ini pada umumnya kita jadikan penjumlahan dari beberapa suku gitu. Kalau kita jumlahkan ini berarti artinya kita menjumlahkan dengan minus 7. Karena positif positif sama negatif kalau ketemu jadi gimana? Misalnya 5Y gitu ya. Ditambah negatif 7. Ini jadinya gimana? Jadi positif kalau ketemu negatif kan jadi hilang positifnya ya. 5y minus 7. Pernah belajar gini? Nggak Belum? pernah. Ya? Belum pernah, sudah pasti. Oh, belum pernah. Ya, intinya gini, kalau misalnya ada 7 di sini sebenarnya yang menjadi constant term-nya adalah minus 7 because we can say there minus 7. Say. Angka 7-nya ini sebenarnya angka minus 7 kalau dalam persamaan 5y dikurangi 7 tuh. Karena ini bisa kita tanyakan 5y ditambah negatif 7. Kok algebra susah ya? Kalau awal-awal cuma awal-awal aja, nanti kalau kesananya pasti mudah kok, tidak perlu khawatir. Kalau proses belajar itu biasanya kalau siapa namanya Jaren, kalau Jaren udah kelas 9 pasti lihat soal ini pasti ini gampang. Ya enggak? Kok saya jadi nggak bisa lihat ininya gambarnya? Gambar apa? Gambar Jaren. Sekarang kelihatan lagi. Oke, coba dijawab lagi. Jadi yang B apa jawabannya? Yang 7. Minus 7. Minus 7. Oke. Sekarang yang C coba dijawab. What is the coefficient of the fourth term? Coefficient of the fourth term. Suku keempat dari kiri apa? 2. Minus 2y. Minus 2y. Minus 2y. Berarti koefisiennya apa? 2. Nah, di situ ada tanda negatifnya, hati-hati. Minus 2. Minus 2. Oke. Paham? Paham. Oke. Kalau misalnya jadi gini, kalau ini ditulis sebenarnya kalau tanpa ada negatif, misalnya positif ya, positif. Misalnya 3x plus 2. Gitu. Plus 2y. Atau yang ini lagi deh, plus 5y plus 7 plus 2y misalnya. Nah, ini suku keempatnya apa, Jaren? Suku keempatnya plus 2y. 2y. Nah, suku keempatnya ini 2
Koefisien dari suku keempat berapa? 2. 2 karena di sini kita pakainya positif 2 gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini tandanya negatif, minus 2y. Minus 2y. Di sininya minus nih. Minus 2y. Berarti koefisien dari suku keempat berapa? Minus 2. Minus 2. Oke, sekarang udah bisa ya, udah paham ya. Oke, waktu kita 10 menit lagi sebelum kita berhenti, kita kerjakan lagi soal yang berikutnya. Nanti kita masuk lagi ya. Apa? Setelah ini mati, kita masuk lagi. Oke? Ya. Oke, nah what are the like terms? Ini cuma satu, cuma one period kan, Sir? Oh iya, tapi barusan sebentar. Terserah gimana ajaran aja. Ya. Nah, coba kita kerjaan dulu. Yang nomor D. Saya lah ada takut break sekarang, takut ketiduran. Gitu ya. Udah juga sih. Ini coba yang jawaban D dulu. Mana, B? Yang mana nih? Koefisien What dari suku keempat. In this expression? I don't really get it. Ya, kemarin masih ingat nggak apa yang dimaksud like terms sama unlike terms? Oh, like terms sama unlike terms. Yang kemarin itu yang anjing sama kucing itu dihitung. Gitu. Ya, yang sejenis apa di sini? Yang ada X-nya. Yang ada X-nya cuma 1. Iya. Yang ada X-nya cuma 1. Angka doang cuma 1. Nah, yang ada Y-nya ada 2 di sini. Iya. Berarti like terms-nya apa saja? 2Y, 5Y, 5Y, 5 enggak, cuma ada 2, 5Y and minus 2Y. Like terms-nya apa saja? Kenapa disebut like terms 5Y and minus 2Y? Kenapa disebut like terms? Karena sama terms-nya. Sama Y, sama-sama ujungnya Y. Jadi ini tuh bisa gini aja gampang. Bayangkan ini Y ini apa? Kucing. 5 kucing, ada minus 2 kucing, minus 2 kucing. Berarti 5 kucing kalau dijumlahin 5 kucing dikurangi 2 kucing bisa nggak? Enggak. 5 kucing kurangi 2 kucing bisa. Bisa. Punya 5 kucing dikurangi 2 kucing berarti tinggal berapa sekarang kucingnya? 5 kucing. 5 kucing dikurangi 2 berarti kucing. Kucingnya ada 3. 3 apa jawabannya? 3 kucing. 3 kucing. Berarti 5Y sama 2 minus 2Y ini like terms atau unlike terms? 5Y minus 2Y. 5Y sama 5Y sama minus 2Y ini like terms atau unlike terms? Like terms. Like terms atau yang sejenis ya. Nah, kalau yang sejenis mereka bisa dijumlahkan nggak? Atau dikurangi? Bisa. Enggak. Bisa. Bisa. Berarti 5Y dikurangi 2Y berapa? 3Y. 3Y, betul. Kalau 3X dikurangi 7? 3X kurang 7. Nggak bisa. Nggak bisa. Atau disebut unlike terms. Unlike terms. Oke. Sebenarnya beberapa menit lagi kita mati. Kayaknya lebih fokusin ke like sama unlike terms dari soal ini aja dulu ya. Coba kalau misalnya ini disederhanakan, jawabannya gimana? Yang nomor 4, kalau disederhanakan. Nomor 4 yang mana? Ya, yang consider the expression ini. Kok I don't see? For 3x.
Yang mana? Yang ini nih, 3x yang nomor 4. Nomor 4. Yang D. Enggak, maksudnya yang ini nih. Nah, yang saya kasih kotak. Iya, itu. Nah, ini kalau disederhanakan gimana? 3x tetap 3x ya. Betul? Nah, ini ada like terms-nya 2. 5y minus 2y berapa? 5y minus 2y, 3y. 3y. Berarti positif ya? Yes. Plus 3y. Oke? Oke? Ngantuk lagi. Minus berapa? Sisanya yang belum ditulis? 7. Minus 7. Nah, jadi bisa disederhanakan seperti ini. Oke, kita kerjakan dengan cepat, lebih kurang dari 1 menit nih. Yang nomor 5, yang like terms, yang suku-suku yang sejenis mana saja? Yang nomor A. 5x sama 2x, Betul. 3 sama 5. Betul. 3 sekali 5, betul. Terus yang B. X sama 5x. Nah, terus? Y sama Y. Minus Y. Minus Y and Y. C. 2x, 3x. Betul. 2x sama 3x sama. Terus yang sekarang yang sejenisnya? Iya. Yang unlike. Oh, kita cuma mentanya yang like terms doang pertanyaannya. Oke, udah jawab, udah bener C. Yang D, yang like terms apa saja? Q pangkat 2 sama EQ sama 3 sama 7. Yang like terms 3 dengan 7. 3 dengan 7 itu like terms. Kalau 3 dengan Q kuadrat? Iya. Unlike. Kalau 3 dengan Q kuadrat, unlike terms. Like terms-nya itu antara Q kuadrat dengan 4 Q kuadrat. Nah, antara ini dengan ini itu disebut like terms. Antara 3 dengan 7 disebut like terms. Sejenis. Tapi kalau 3 dengan Q kuadrat itu sejenis enggak? Enggak. Berarti disebut unlike terms. Unlike terms. Yang nomor E, apa saja yang like terms? Ada enggak? Ada. Enggak ada. Pintar. Yang F, apa saja yang like terms? AB sama 3 AB. Oke. Udah. Oke, udah paham ya, like terms ya. Rejoin kan, Sir? Kenapa? Rejoin kan? Ini kayaknya 1 menit lagi mati. Tapi gimana? Mau lanjutin lagi? Terserah. Lanjutin dulu aja ya sampai mati dulu ya, sampai zoom-nya mati. Nah, yang C sekarang, algebraic expression. Halo? Masih ada? Masih lah. Itu rejoin atau gimana? Enggak rejoin. Enggak rejoin. Berarti enggak mati ya? Oke, kalau gitu lanjut aja. Ya, sekarang equal algebraic expression yang nomor C. Apa maksudnya equal algebraic expression? Di sini. Oke, coba dibaca, bisa coba dipahami, dibaca dulu. Buat yang mana? Yang bagian C, equal algebraic expression. Bagian C. Apa? Perasaan aku nggak ada bagian C. Nggak ada. Oh, ada yang to help us. To help us understand better to help us understand better what an algebraic expression means. It is useful to draw pictures. For example, the algebraic expression 2p plus 3 can be represented by 2 planets, each containing p strawberries, with 3 strawberries left over. Jadi 2p tambah 3 ini artinya 2 buah
dua buah wadah dari stroberi yang isinya ada masing-masing 3 strawberries gitu. Berarti 2 kali paste strawberries ditambah 3 strawberries yang ada di luar gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh berikutnya, nih waktu kita kurang dari 1 menit, udah ada tulisan di layarnya. Kayaknya udah diskusi ini aja, diskusiin contoh ini nih. Nah, yang nomor A kalau dinyatakan dalam